Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita bersama, yaitu Tsuaris Channel. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai alur pelaksanaan penerimaan calon aparatur sipil negara untuk tahun 2021 ya teman-teman. Dan kita akan bagi menjadi PNS dan PPPK ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus kita jelaskan dan semoga ini membantu teman-teman dalam persiapan untuk menjadi aparatur sipil negara tahun 2021 ya teman-teman. Kita mulai pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman sekalian, jadi bisa kita perhatikan bersama di layar bahwasanya alur kegiatan pelaksanaan penerimaan calon aparatur sipil negara ini yaitu dibagi menjadi 10 tahapan gabungan antara tes PNS dan tes PPPK ya teman-teman, nanti akan kita pisahkan bersama. Kemudian apa saja sih? Yang pertama yaitu pengumuman seleksi instansi yang akan dibuka. Jadi pengumuman seleksi instansi yang akan dibuka ini dimulai dari tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan 21 Juni 2021. Jadi teman-teman pada poin yang pertama dan yang kedua ya teman-teman, yaitu pendaftaran seleksinya itu biasanya memang bareng. Jadi pengumuman seleksi instansi dan pendaftaran seleksinya itu langsung bareng biasanya. Jadi pendaftaran dibuka, begitu juga dengan informasi mengenai instansi apa saja yang membuka lowongan untuk menjadi aparatur sipil negaranya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman benar-benar harus perhatikan kalau misalkan mau menggunakan ijazah S1, maka carilah instansi yang linier dengan ijazah teman-teman sekalian. Biasanya tuh ada kolom khusus pembagian dari BKPSDM daerah kabupaten masing-masing teman-teman yang mau daftar. Biasanya dikasih tahu, misal kayak teknik komputer butuhnya berapa orang, seperti itu. Nah, kalaupun tidak ada penerimaan untuk sesuai dengan lulusan ijazah S1 teman-teman, menjadi alternatif mungkin yang pertama yaitu cari di daerah lain yang mungkin ada, atau pilihan yang kedua yaitu menggunakan jalur SMA. Biasanya SMA itu banyak, kalau saya lihat kemarin banyak ada seperti penjaga tahanan, kemudian ada pemadam kebakaran, pokoknya masih banyak hal lainnya. Kalau kemarin tuh jalur SMA tuh banyak pembukaannya ya teman-teman. Jadi benar-benar dipersiapkan ya pembelajarannya mulai dari sekarang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya. Nah, seleksi administrasi ini insya Allah akan dibuka yaitu pada tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Jadi kalau teman-teman udah daftar, kemudian nantinya akan adakan seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya. Jadi kalau teman-teman diminta untuk scan dokumen, misal ukurannya 200 KB sampai dengan 500 KB, maka jangan pernah kurang dari itu dan jangan juga lebih dari itu, seperti itu ya teman-teman, karena ini fatal. Walaupun kelihatannya sederhana dan mungkin beberapa orang nganggapnya memang sederhana, tapi ya kalau seperti itu pada akhirnya nanti yang rugi itu teman-teman udah belajarnya sungguh-sungguh, udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, waktu tes administrasinya tidak lulus. Nah, ini sayang banget nih teman-teman. Jadi kalau kita memang serius untuk menjadi anggota ASN, dari tes administrasi ini kita persiapkan dengan baik. Mulai dari sekarang carilah aplikasi, misal kalaupun mau men-scan tidak punya scanan printer seperti itu, gunakanlah aplikasi handphone yang baik dan kamera handphone yang baik. Saya kemarin waktu ikut tes administrasi tahun kemarin menggunakan aplikasi namanya Cam Scanner teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nyoba ya, di Play Store gratis tuh. Itu paling simple, paling mudah, nggak ada watermarknya, jadi nggak kelihatan kalau itu tuh scanan dari handphone gitu. Biasanya kan ada tulisan seperti tab scanner ataupun tulisan apa gitu kan. Nah, kalau pakai Cam Scanner itu nggak ada. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya, saya nggak bisa tunjukin gambarnya karena nggak disponsorin oleh Cam Scannernya ya. Jadi cari saja Cam Scanner. Kalaupun teman-teman mau tanya-tanya bisa DM kami di Instagram
ataupun ya boleh DM kami di Instagram, ataupun mau konsultasi lewat WhatsApp boleh. Insya Allah kami akan melayani dengan sebaik-baiknya agar teman-teman tahun 2021 ini lulus. Boleh chat WhatsApp boleh insya Allah, tapi nggak bisa telepon ya teman-teman, hanya chat WhatsApp-nya saja. Oke, itu tadi beberapa hal mengenai apa yang harus diperhatikan dalam seleksi administrasi dan waktu pengumuman hasil akhirnya ya teman-teman. Kita berlanjut ke yang selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian, lanjut ke yang selanjutnya ya, yaitu masa sanggah. Apa sih masa sanggah itu? Masa sanggah ini sebenarnya teman-teman masa kita untuk memperbaiki dokumen yang telah kita upload. Sebenarnya memperbaiki bahasa yang di sini mungkin teman-teman ngerasa udah sesuai dengan ketentuan. Misal ngupload ijazahnya harusnya 200 sampai 500 KB, teman-teman nguploadnya 300 KB nih misal. Tapi ketika waktu di pengumuman hasil akhir ada tulisannya ijazah teman-teman diupload tidak sesuai. Nah, ini bisa kita komplain di masa sanggah teman-teman gitu. Tapi kalau misal kita nguploadnya 130 KB harusnya 200 KB, kemudian dapat notifikasi bahwasanya teman-teman gagal di waktu penguploadan ijazah. Nah, ini tidak bisa teman-teman perbaiki di masa sanggah, jadi nggak bisa. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Ingat, masa sanggah ini memperbaiki dokumen yang memang teman-teman upload dengan sebenar-benarnya, tetapi waktu di pengumuman hasil akhir karena mungkin kekeliruan dari program pengevaluasian peserta, jadi teman-teman dinyatakan tidak lulus ataupun gagal waktu tes administrasi. Nah, ini bisa diperbaiki di masa sanggah. Itulah guna masa sanggah ya teman-teman. Masa sanggah ini sendiri akan dilaksanakan 1 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2021. Itu dia tadi mengenai masa sanggah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan tes SKD untuk CPNS, yaitu menggunakan program CAT BKN. Ingat ya teman-teman, jadi ini tesnya ini berbasis komputer. Jadi akan dilaksanakan, tanggalnya belum pasti, yang pastinya yaitu bulan Juli sampai dengan September tahun 2021. SKD PNS ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama tes wawasan kebangsaan yaitu TWK, kemudian tes intelijensi umum yaitu TIU, dan tes karakteristik pribadi yaitu TKP. Yang mana tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan ini biasanya ketika benar mendapatkan poin 5 dan ketika salah jawabannya mendapatkan poin 0, seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk TKP ataupun tes karakteristik pribadi, nah ini setiap poin jawaban itu mendapatkan nilai. Ketika teman-teman mampu menjawab poin tertinggi maka mendapatkan nilai 5. Kalaupun mendapatkan poin terendah maka mendapatkan poin 1, yaitu teman-teman. Jadi benar-benar diperhatikan. TKP ini banyak juga tahun kemarin itu menggagalkan peserta yang nilai TIU-nya udah bagus, nilai TWK-nya udah bagus. Masya Allah, qadarullah. Pas waktu nilai tes TKP-nya itu kurang 1 poin, kurang 2 poin, itu bisa. Karena apa? Karena tes karakteristik pribadi ini dihitung poinnya ini per poin jawaban ataupun opsi jawaban. Misalkan A poinnya 5, C poinnya 4. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Ini biasanya dianggap sepele sehingga menjebak para peserta, menjadikan mereka tidak lulus waktu tes karakteristik pribadi. Oke, itu dia tadi mengenai pelaksanaan SKD untuk CPNS menggunakan CAT BKN. Kita bahas untuk yang selanjutnya yaitu yang ke-6 mengenai seleksi kompetensi. Di sini yaitu PPPK untuk yang non guru. Artinya bukan penerimaan untuk guru ya teman-teman. Tetap menggunakan CAT BKN ataupun tes berbasis komputer ya teman-teman. Dimana di sini akan bareng dengan tes SKD PNS. Waktu pelaksanaan yaitu Juli sampai dengan September tahun 2021. Tapi bedanya tes PPPK non guru ini dilaksanakan setelah SKD CPNS selesai. Jadi kalau misalkan udah tes SKD nih, teman-teman yang mengikuti PNS ataupun CPNS seperti itu ya teman-teman. Artinya setelah dari pelaksanaan SKD CPNS itu akan dilaksanakan PPPK non guru. Itu yang harus benar-benar teman-teman persiapkan untuk yang mau ikut tes PPPK ya teman-teman.
Kemudian yang ketujuh yaitu seleksi kompetensi PPPK untuk guru, di mana di sini menggunakan program CBT Kemendikbud ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar diperhatikan mengenai apa saja yang harus dipersiapkan. Di mana dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tes pertama dilaksanakan waktu Agustus tahun 2021, kemudian tes keduanya Oktober 2021, tes ketiganya Desember tahun 2021. Nah, untuk tes guru ini sendiri, PPPK guru ini, jadi kalau teman-teman udah honor di sekolah misal, jadi waktu teman-teman mau ikut tes PPPK wajib untuk ikut di sekolah yang teman-teman sekarang lagi honor gitu. Kalau ada bukaan untuk tes PPPK-nya. Tapi kalau tidak ada, maka boleh mencari sekolahan lain yang tetap dalam satu daerah. Ingat itu, yang dalam satu daerah. Jadi nggak bisa lintas kabupaten untuk tes PPPK-nya ya teman-teman. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk teman-teman yang udah honorer udah lama, alhamdulillahnya lebih dipermudah. Kalau tes pertama gagal, boleh tetap ikut di tes kedua. Nah, ini privilege untuk teman-teman yang udah mengabdi sekian tahun atau sekian belas tahun untuk menjadi seorang guru, untuk mencerdaskan anak bangsa ya teman-teman. Insya Allah ada pahala tersendiri mengalir untuk teman-teman setiap murid-murid dari Bapak Ibu yang telah Ibu ajarkan menjadi orang-orang yang sukses. Insya Allah itu akan ada nilai tersendiri. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan SKB untuk CPNS. Di mana pelaksanaan SKB untuk CPNS ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2021. Nah, jadi jadwal ini mungkin bisa saja berubah atas beberapa kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya tes ASN tahun 2021. Misalkan salah satu contohnya yaitu keterkaitan dengan wabah virus corona. Maka atas dasar demikian kita senantiasa berdoa semoga saja wabah virus corona ini cepat berlalu di Indonesia, cepat diangkat wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sekarang sedang sakit apapun itu, nggak harus virus corona, senantiasa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama nantinya bisa mengikuti tes PNS, dan kami di sini bisa mendoakan teman-teman untuk selalu dalam keadaan sehat dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anggota ASN tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-9, pengumuman akhir dan masa sanggah, yaitu pada bulan November tahun 2021. Dan ini masa sanggah ini digunakan untuk ketika hasil akhir telah selesai. Misal teman-teman dalam passing grade-nya lulus, kemudian dalam rankingannya lulus, tiba-tiba di pengumuman akhirnya mungkin ada kesalahan input data, tiba-tiba dinyatakan tidak lulus. Nah, inilah guna masa sanggahnya, jadi teman-teman bisa komplain. Tapi tetap ingat, seluruh berkas ataupun hasil-hasil akhir teman-teman sekalian benar-benar disimpan. Jadi misal teman-teman ngelihat website BKN ataupun mendapatkan informasi dari mana, dari kertas yang ditempel di dinding waktu pelaksanaan ujian, teman-teman dinyatakan dengan poin tertinggi, lulus passing grade, waktu perankingan juga lulus, tiba-tiba tidak difoto. Nah, ini bakal jadi masalah, maka terus difoto, didokumentasikan, sehingga ini bisa menjadi bukti bagi teman-teman sekalian ketika pada akhirnya nanti mungkin ada kekeliruan input dari panitia ataupun pengevaluasi, sehingga teman-teman bisa memberitahu yang lebih baik lagi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu ini adalah yang paling menggembirakan, yaitu penetapan NIP CPNS dan nomor induk PPPK. Nah, ini ketika poin 1 sampai dengan 9 telah teman-teman laksanakan dengan baik, begitu juga dengan persiapan mulai dari sekarang teman-teman sudah persiapkan dengan begitu sangat matang, insya Allah penetapan NIP CPNS ataupun nomor induk PPPK ini tidak jadi lagi menjadi hanya sebuah mimpi ya teman-teman, tapi akan menjadi mimpi yang bakal jadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, demikianlah untuk video kita kali ini.
sebagai support atas channel kami mohonkan untuk subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like, nyalain notifikasinya ya teman-teman, sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video pembelajaran mengenai tes ASN tahun 2021 ke depan. Insya Allah kita akan upload tiap hari, baik itu mungkin diseling antara PPPK dan PNS-nya. Insya Allah ini semua akan menjadi ikhtiar kita bersama, dan kami akan senantiasa mensupport teman-teman sekalian untuk menjadi anggota ASN tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, saya Rudi Gusmanto di Cuaris Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.